warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep manajemen risiko asuransi syariah. Pengertian manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko adalah penerapan beragam kebijakan dan prosedur untuk meminimalisasi peristiwa yang menurunkan kapasitas dan kualitas kerja sebuah perusahaan. Sementara itu, menurut Norwosti, pengertian manajemen risiko adalah usaha mengurangi risiko dalam proses pelaksanaan teknis dan pengambilan keputusan bisnis. Tujuan manajemen risiko yang pertama yaitu melacak sumber-sumber risiko. Poin pertama, tujuan manajemen risiko adalah guna melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis. Proses pelacakan ini dapat dilakukan dengan riset dan analisa prosedur dari setiap aktivitas perusahaan, mulai dari proses produksi hingga pengelolaan aset. Yang kedua, menyediakan informasi risiko bagi perusahaan. Tujuan manajemen risiko yang berikutnya adalah menyediakan informasi tentang sumber-sumber potensi risiko di perusahaan. Setelah melakukan analisa, seorang manajer risiko perlu menyusun laporan risiko berdasarkan data dari proses mitigasi. Kemudian yang ketiga yaitu meminimalisasi kerugian akibat terjadinya risiko. Setelah risiko ditemukan dan dianalisa, maka pihak-pihak yang terkait dengan risiko perlu melakukan upaya agar risiko tidak sampai terjadi dan mengancam keberlangsungan bisnis. Dalam hal ini, manajer risiko bisa membantu para pihak terlibat menemukan solusi penanganan risiko, seperti menyiapkan potensi, meminimalisasi, atau mentransfer risiko ke pihak lain. Yang keempat, memberikan rasa aman bagi stakeholder. Tujuan manajemen risiko perusahaan adalah agar stakeholder merasa aman dan percaya dengan integritas bisnis. Stakeholder di sini bukan sebatas investor saja, tapi pekerja, supplier, asuransi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Kemudian yang kelima yaitu menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Terakhir, tujuan manajemen risiko adalah agar perusahaan bisa berkembang dengan stabil sesuai target bisnisnya. Dengan adanya proses manajemen risiko, perusahaan bisa melakukan penanganan lebih cepat terhadap sumber-sumber yang mengancam pertumbuhan sebuah usaha atau suatu perusahaan. Kemudian evaluasi dan analisis risiko. Tujuan evaluasi risiko adalah mengambil keputusan mengenai risiko mana yang perlu ditangani dan prioritas pelaksanaan tindak lindung risiko berdasarkan hasil analisis risiko setelah membandingkan tingkat risiko dengan batas toleransi risiko, kriteria penerima risiko. Analisis risiko dapat dilakukan secara sederhana dengan menambahkan 4 kolom pada register risiko, yaitu pengendalian, nilai kemungkinan, nilai dampak, dan nilai risiko. Risiko yang dapat diasuransi. Adapun risiko-risiko yang dapat diasuransi adalah yang pertama yaitu risiko yang dapat diukur dengan uang. Yang kedua, risiko homogen. Risiko homogen yaitu risiko yang sama dan cukup banyak dijamin oleh sebuah asuransi. Kemudian risiko murni, yaitu risiko ini tidak mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian risiko partikular, yaitu risiko dari sumber individu. Kemudian risiko terjadi secara tiba-tiba. Kemudian insurable interest, tertanggung memiliki kepentingan atas objek pertanggungan. Yang terakhir yaitu risiko yang tidak bertentangan dengan hukum. Mungkin sekian sedikit penjelasan materi dari saya. Bila kurang saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.